Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Februari 2026. Nah, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Cancer, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada berikutnya, oke. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Oke. Ya, berikutnya ada di sini. Baik. Kemudian ada di sini. Ya, kemudian ada di situ. Kemudian ada di situ. Dan berikutnya ada di sini. Ya. Kamu pengen dikejar sama si dianya. Ya. Nah, karena kayaknya kamu sedang ngambek ini ya sama yang bebeknya kamu kan Cancer kan. Kayaknya kamu ada tersinggung gitu loh sama si dianya. Mungkin kayak dianya itu tuh ngasih kritik saran sama kamu. Padahal kamunya lagi nggak minta nih dikasih kritik saran. Nah, ketika dia ngomong akhirnya ya tersinggung kamunya. Kan gitu ya. Atau kemudian kamunya nih lagi pengen bisa mengambil kendali dalam hidup pasangannya kamu gitu ya. Kamu kayak berusaha meminta ya kepada dia, entah itu tuh waktunya dia, perhatiannya dia, tapi boleh-boleh dia nggak ngasih gitu. Misalnya gini, kamu pengen banget liburan dengan dia gitu ya. Nah, setelah kamu ngomong terus dia bilang, oh nggak bisa beb, nggak bisa liburannya, aku kerja misalnya. Nah itu kamu boleh nih akhirnya jadi kayak sakit hati kamu, kecil hatinya kamu, apaan sih gitu ya. Ini terutama kalau yang bukan menjadi karyawan ya. Kalau yang jadi karyawan itu kan lebih fleksibel ya, mau kapan aja liburannya bisa gitu kan. Nah di sana. Atau mungkin kamu yang bilang bahwa kamu perlu waktunya dia, kamu minta waktunya dia gitu ya. Tetapi alih-alih dia mengekstrakan waktunya dia untuk kamu, malah makin dia kurang-kurangi gitu. Ya pokoknya adalah di sini tuh yang bikin kamu kesel gitu. Yang bikin kamu nggak seneng gitu ya sama pasangan. Ngambek lah ini ya. Bukan marah, kamu ngambek gitu. Nah, di sana ya. Nah, jadi karena kamu ngambek ini, tentu kamu kan pengen ya dirayu sama si yang bebek gitu ya. Nah, pengen kamu kayak yang dipujuk lagi sama dia, pengen kamu yang kayak digodain sama dia gitu. Sebenarnya ini tuh kayak manja gitu, lagi dalam mode manja kamunya gitu ya. Jadi kayak kamu itu kan ya namanya kamu pasangannya dia gitu, kekasihnya dia gitu. Kamu pengen dong sesekali gitu ya merasakan treatment yang ekstra dari si yang bebeknya kamu gitu ya. Atau mungkin kamu sedang mau melihat sampai sejauh mana sih sebenarnya pengaruhnya kamu dalam hidupnya si pasangan kamu ini. Kamu mau ngetes di situ. Nah, tapi dari hasil tesannya kamu itu, nah ini bikin kamu jadinya ngambek sendiri. Cuman ya tadi ada tambahannya kan. Ada tambahannya kalau kamu ngambek dia kayak gimana sih gitu. Nah, bisa-bisa memang agak-agak berlebihan gayanya kamu ya. Maksudnya gini, kamu ngeblokir dia gitu ya. Kamu ngeblokir dia. Terus boleh kamu itu tuh kayak dia chatting, dia nelfon, kamu nggak mau bales gitu. Nah, di sana. Kalau kalian ketemu, mayun kamu gitu ya. Mayun. Dia di mana, kamu di mana gitu. Kalau dia deketin kamu, kamunya lari gitu-gitu kan. Namanya orang ngambek gitu.
ya. Dan ya mungkin kalau kamu melihat dia bisa merayu kamu, itu tuh jadinya bisa menyenangkan hatinya kamu kan gitu ya. Mana lagi jadi dapet di situ. Kamu tahu sampai seberapa besar sih sebenarnya kamu boleh mempengaruhi pasangan kamu ini. Kalau kamu diam-diaman, dia akan kayak gimana nyikapin kamu? Apakah dia rayu kamu? Apakah dia pujuk kamu? Kan gitu kan. Nah di sana kalau kamu menghindar, apakah dia kecarian gitu. Nah di sana. Jadi kalau misalnya dia kayak kelihatan kemerungsung gitu, nyariin kamu, bisa di situ jadi kayak seneng hatinya kamu kembali. Gitu ya. Cemberutnya kamu itu tuh bisa berubah menjadi senyuman lagi gitu. Jengkelnya kamu bisa berubah menjadi hati yang riang lagi. Nah, di sana ya. Jadi boleh-boleh memang sebenarnya yang kayak ginian ini udah cukup sering ini ya. Jadi ini bukan kali pertama aja ini. Ya. Sebelum-sebelumnya juga ada pernah kejadian kamu ngambekan kayak gini. Jadi bisa-bisa kamu lebih sering ngambeknya di sini ya. Walaupun katakan kamunya itu tuh Cancer seorang cowok gitu ya. Tapi boleh ngambeknya kamu lebih sering, lebih panjang, lebih lama kalau dibandingkan dengan si yang bebeknya kamu ini. Gitu loh. Jadi kayak marilah macam nona-nona. Maksudnya nona-nona dalam artian lebih kayak ke feminim ya. Energinya kamu di sini. Walaupun tadi kamunya itu tuh bergender laki-laki. Ini tuh energi ya kawan, bukan karena Mari bilang kamu laki-laki feminim artinya kamu melambai gitu ya, tulang lunak gitu ya istilah anak muda sekarang ya. Bukan ya, bukan. Maksudnya energi feminim itu tuh ya tetap gagah, maco bisa, tapi kayak dia lebih sensitif gitu ya. Pembawaan itu tuh lebih perasa, mudah tersinggung, mudah sedih, mudah terharu, ya lebih main di sana mode perasaan ketimbang dengan maskulin yang akal, nalar, logik gitu ya, lebih sering. Apalagi nanti untuk di rentang 1 hingga 7 bulan Februari ini ya, tiba-tibanya kamu boleh itu tuh lebih menggunakan sisi feminimnya kamu tadi dalam relationshipnya kamu sama si pasangannya kamu gitu lah. Apalagi kalau kamunya memang beneran cewek gitu ya kan Cancer. Nah kalau kamu beneran cewek iyalah wajar banget lah kalau kamunya itu tuh kemudian pakai jurus-jurus ngambek-ngambek kayak gitu ya sama si bebeknya kamu. Tapi lagi-lagi kata Mari bahwa karena ini bukanlah pengalaman kali pertama, jadi kayaknya dia udah paham juga ini, udah paham dia, udah ngambek lagi nih, udah cemberut gitu ya, ngeblokir dianya gitu. Tapi ketika kamu demikian, pasangannya kamu ini tuh kok makin gemes gitu jatuhnya ya ke kamu, bukan dia marah, dia nggak marah sama kamu, gitu dianya. Kalau misalnya gini, kamu minta waktunya dia lebih banyak untuk kamu. Di situ tuh dia jadi, beneran kamu ya, kamu lagi kasmaran ini sama aku ya. Makanya kamu ngambek ketika kamu minta waktu lebih sering dengan aku, waktu lebih panjang sama aku, tapi nggak bisa aku kasih. Berarti memang kamu butuh banget sama aku. Pokoknya jadi dia tuh seneng ya tah. Dia tuh seneng gitu lah. Jadi ngeliat kamu cemberut itu tuh artinya kayak semacam kamu beneran cinta sama aku, kamu beneran sayang sama aku, kamu beneran butuh ya untuk deket sama aku. Nah di sana dia ada rasa bangganya dia gitu. Jadi kayak tiba-tibanya kamu ngeblokir misalnya ya, biasanya kan kalau orang diblokir itu orang mau kesel itu karena tindakan blokir itu ya, itu tuh sebenarnya satu kekejaman secara psikologis itu ya. Kita nggak tahu apa tiba-tiba kita diblokir, itu tuh menyakitkan itu loh ya. Kayak kita ini tuh seperti analoginya sampah yang dibuang gitu loh. Makanya kalau orang yang pernah kena blokir sama pasangan itu tuh dia bisa itu jadi kayak punya trauma gitu ya. Nah jadi
Nah, tapi tidak berlaku dalam hubungan kamu dengan si yang bebeknya kamu ini gitu. Jadi setidaknya untuk saat sekarang ya, ketika kamu ngeblokir dia, ketawa dia tuh tadi sana, nggak marah dia, ketawa dia, ya, pengen dikejar kamunya ya, pengen aku deketin kamunya ya, pengen aku rayu kamunya ya, nah gitu dia, ya. Nah di sana, ya, jadi dia tuh nggak akan tersinggung sama kamu kalau sikapnya kamu demikian, ya. Kalau kamu pakai cara muka masem gitu, kalau ketemu sama dia belakangan, atau setidaknya di rentang 1 hingga 7 bulan Februari. Nah, kamu ketika masem itu tuh geli hatinya dia tuh, ngelihat kamu masem. Malah boleh-boleh, nanti saking gemesnya dia, makin dia sadari, aku sayang sama orang ini, gitu. Aku sayang sama dia. Di sana ya. Tapi walaupun demikian, dia bisa aja itu tuh, nggak yang langsung datang ngedeketin kamu. Tahu dia, kamu mau minta dirayu ini. Gitu ya. Kamu pengen minta diambil lagi hatinya kamu ya, gitu. Aku tahu, aku ngerti katanya dia. Cuman dia begini, sangka-sangkanya dia, baiknya nggak usah dulu. Misalnya gini ya, hari ini kamu blokir dia misalnya. Menurut dia nggak usah dulu, hari ini dia kayak nyariin kamu. Gitu, biarin aja dulu kamu hari ini. Besok juga maksudnya dia udah nggak apa-apa, biarin aja dulu. Gitu. Paling tidak sampai 4 hari ya. Sampai 4 hari dia diemin kamu dulu. Gitu. Terserah kamu dah, kamu mau kayak gimana. Tadi ya, hari ini kamu muka mayom, ya, cemberut kamu. Nah, udah biarin katanya. Dia lihat lagi kamu besok, masih cemberut, biarin lagi. Gitu. Masuk hari ketiga, masih kamunya ya, masih juga cemberutan, ya. Diajak ngobrol nggak mau ngobrol, gitu. Nah, setelah lepas 3 hari, masuk hari keempat, baru nanti dia tuh ngomong sama kamu kenapa sih Beb, gitu, ya. Langsung dia kayak ngejar kamu, atau dia langsung yang kayak, udah dah kita jalan yuk kemana, gitu. Langsung dia take action, ngambil hatinya kamu. Pokoknya dia kasih spare waktu itu tuh 3 hari. 3 hari sejak dimulai dari kamu nunjukin bahwa ada yang nggak seneng di hatinya kamu tentang si dianya, gitu, ya. Dia pasti akan datang ke kamu, merayu kamu, gitu lah. Walaupun gini, kenapa dianya itu tuh nunggu spare waktu 3 hari atau 4 hari? Mungkin sangkanya dia gini, ya udah, kapan kamunya aja dulu butuh sama dia. Nanti kalau kamu udah nunjukin kamu butuh, nah kan gampang nih dia ngambil hatinya kamu. Gitu loh. Ya, kasih dulu kamu waktu tenang. Kasih dulu waktunya kamu itu tuh damai gitu ya. Sampai dikurangi dulu kamu punya cemberutnya. Gitu loh. Ya, atau memang jangan-jangan menurut dia, ya kamu memang butuh ya dikasih waktu untuk memproses sendiri dulu tuh pikiran dan perasaan negatifnya kamu ke dia. Nanti setelahnya baru nih tinggal dia meiniin aja ya, menghadapi tinggal sedikit lagi perasaan negatif, pikiran negatifnya kamu tentang dia. Nah, di sana ya. Jadi tidak payah-payah. Kalau dia ngediemin kamu 3 hari, itu kan biasanya kalau orang marah, orang kesel, itu kan 3 hari boleh energinya itu tuh udah makin landai ya, sudah makin lemah. Nah, jadi pas dia datengin kamu, udah lebih kayak mudah katakan di sana ya, udah lebih gampang gitu loh. Terlebih kalau kamunya ini tuh ternyata agak-agak ceplos-ceplos orangnya, ya. Kalau kamu memang tipe orang yang kalau ngomong itu tuh bisa bikin orang terasa ngilu hati, gitu ya. Nah, dia bisa itu punya pertimbangan kayak, udahlah kamu dibiarin dulu tenang. Sebab kalau cepat-cepat dia ngedeketin kamu, nanti omongannya kamu itu loh setajam silet, gitu ya.
sakit pula hatinya nanti. Kalau sakit hatinya dia, bisa-bisa makin kacau relationship-nya kalian. Gitu. Jadi terlibat pula nanti dalam konflik karena ketersinggungan egonya dia, karena mulutnya kamu yang capcus gitu ya kalau ngomong. Nah jadi dibiarkan dulu lah. Dibiarkan dulu kamunya itu tuh energi sewotnya kamu agak-agaknya berkurang gitu ya. Nah jadi biar gampang dia lagi-lagi ya, biar gampang dia masuk ke hidupnya kamu. Dan memang ada beberapa bisa-bisa kamu kesel sama dia karena tadi waktu. Karena melihat orang ini tuh dia bukan yang selalu available ya. Nampaknya seseorang ini tuh memang dia punya aktivitas yang wajib gitu loh. Dia punya tanggung jawab ini dalam hidupnya dia. Kalau kamu bisa aja terlalu tanda petik ya, terlalu bebas hidupnya kamu ya tanda petik. Karena mungkin juga ya memang aktivitasnya kamu tidak banyak. Kalau dia kan bekerja gitu ya, mungkin nyelesain studi, menggarap studinya dia gitu kan. Adalah pokoknya dia punya aktivitas ini gitu ya. Nah jadi dia nggak bisa memang selalu ada, tetap ada untuk kamu gitu loh. Nah jadi yang beberapa juga bisa ini tuh dia nggak segera ngambil hatinya kamu karena dia mau selesaiin dulu tuh kesibukannya dia, baru nanti dia datang gitu ya, datang ke kamu. Nah di sana. Jadi ini pun orang yang sudah tipe ndak kemerungsung lagi ya. Kalau kekasihnya dia atau kalau pasangannya dia lihat sedang ngambek, dia tuh nggak langsung itu yang kayak aduh mampus gawat aku pasanganku cemberut tuh, marah tuh, lagi nggak senang hati tuh, ih mampus lah, harus segeralah aku ngambil hatinya dia daripada dia tinggalin aku. Nggak ada lagi yang kayak gituan ini. Mari lihat si pasangannya kamu. Papan dia lihat, oh lagi ngambek, ya udah, gitu ya. Senyum-senyum dia sendiri dalam hatinya dia, gemes dia ngelihat kamu. Tapi udah dia enjoy aja soalnya dalam hubungan kalian ini. Dia enjoy sekali, gitu ya. Makanya dia bisa kayak ngasih spare waktu dengan kamu. Coba kalau dia itu tuh bukan yang tipe tenang jalani relationship dengan kamu ya, baru aja dia kayak ngelihat kamunya, lagi ngambek ini, waduh apa ini harus aku buat ya, langsung disco panik kan. Nah kalau di sini tuh dia tenang aja, tenang aja. Jangan-jangan memang juga usia kalian berbeda ya, maksudnya kamu lebih muda, dia lebih tua ya. Namanya kalau orang juga sudah tua umurnya, sudah banyak pengalamannya kan, kontrol diri itu tuh sudah lebih baik gitu, kontrol diri untuk menghadapi masalah gitu ya, sudah lebih baik gitu. Nah di sana. Jadi kalau kamu tak cici mari, sebenarnya ini pasangannya aku cinta ndak nih sama aku, Ci? Cinta. Sayang ndak dia, Ci? Oh sayang banget. Gitu. Sebenarnya dia niatannya dia bagus nggak sih, Ci, sama aku? Ya bagus. Gitu. Maksudnya bagusnya begini. Pokoknya dia itu tuh ndak neko-neko. Dalam artian apakah dia mau memanfaatkan kamu? Tidak. Apakah dia memang punya niatan jadi kayak bajak laut gitu, yang mau merampas hal-hal baik dalam hidupnya kamu? Tidak juga gitu ya. Pokoknya kalau modus-modus ndak eloknya dari dia ke kamu, Marliat ya tidak ada gitu. Setidaknya seseorang ini tuh kayak punya motif yang aku coba jalani relationship dengan Cancer gitu loh ya. Jadi kalau untuk dengan dia ini tuh dia masih bisa terpercaya ini orangnya, nggak susah-susah ini kalau dengan dia sesungguhnya ya, nggak susah-susah ini gitu ya. Mungkin kalaupun terjadi drama-drama dalam relationship kalian, nampaknya lebih banyak dari kamu itu Cancer ketimbang kalau dihitung dari dianya ya. Nah di sana kamu nanti yang memang
banyak memberikan warna dalam relationship kalian. Gitu. Sebentar baikan, kalau pas hatinya kamu lagi baik, nanti pas hatinya kamu, moodnya kamu itu lagi nggak bagus, nah bisa nih ada lagi cerita gitu. Jadi ya kamu di sini pokoknya yang memberikan rasa, yang memberikan warna, yang memberikan gambaran ya dalam relationship ini. Kalau dia mah dia hanya liatin kamu aja. Ya senangnya kamu kayak gimana, sukanya kamu seperti apa, mau kayak gimana gayanya kamu, ya udah dia banyakkan ketawa-ketawa aja itu ngelihat kamu. Ketawa bukan dalam artian dia sedang ngeceng-cengin kamu ya, tapi tadi ketawa sayang, ketawa cinta gitu ya, bukan ketawa mampus lah kamu hahaha gitu ya, enggak ada gitu dia. Santai aja dia kalau ngejalani dengan kamu, santai banget, kamunya aja yang ya karena mungkin usianya kamu masih muda atau memang tadi energi feminimnya kamu itu tuh sering memberikan sentilan-sentilan sehingga kamu bergaya beginilah begitulah, melakukan apalah tindakan gini gitu ya. Tapi itu semua kalau melihat menjadi sebuah gambaran yang justru bisa ini ya menghidupkan relationship-nya kalian berdua gitulah ya, setidaknya sampai di tanggal 7 bulan Februari ini. Oke, baiklah. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, berikut energi dari Sagittarius, energi dari Leo, ada energi dari Aries ya, dan kemudian energi dari Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.